Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Shaolan untuk part yang ke-53. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kali ini, dari kapal kekaisaran Tiandao, Kaisar Xuebeng dan para tetua akan pergi ke kota Xilu dan bertemu dengan kekaisaran Xingluo untuk membahas strategi perang melawan kekaisaran Wuhun. Di sisi lain, tetua Baihai pulang dengan membawa Master Jiwa yang terluka karena mereka kalah dalam berperang melawan kekaisaran Wuhun. Sesampainya di sekte Tang, Guru Tase menanyakan situasi di medan perang. Lalu tetua Baihai menceritakan perang dataran 5 tidak terlalu baik. Begitu diterobos oleh kekaisaran Wuhun, pertahanan kekaisaran Tiandao akan langsung hancur. Mereka pun semua terkejut mendengarnya. Dan sekarang pertahanan perbatasan kekaisaran Xingluo juga menghadapi resiko diterobos. Lalu kepala sekolah vendor berkata, kalau Master Jiwa dan para prajurit cadangan kekaisaran Tiandao yang bisa ikut perang terus berkurang. Berbagai senjata juga sudah mulai habis. Meski berusaha sekuat tenaga, mungkin juga tidak bisa mengalahkan kekaisaran Wuhun. Guru Tase mengatakan, kalau sekarang hanya bisa mengandalkan pertemuan Kaisar Xuebeng dan kekaisaran Xingluo. Jika berhasil bekerja sama dan kedua pihak menyerang dengan strategi yang lebih bervariasi, maka ada kesempatan mengacaukan langkah kekaisaran Wuhun dan menguasai situasi perang. Tetua Baihai juga mengatakan kalau Kaisar Xuebeng dan kekaisaran Xingluo sedang diam-diam bergerak cepat ke kota Xilu dan masih perlu waktu untuk tiba. Sekarang wali kota Xilu sedang memperkuat penjagaan dalam kota. Tetua dari kekaisaran Tiandao juga mengatakan wali kota Xilu adalah menteri yang bekerja sama selama 3 generasi. Dulu juga pernah menyelamatkan Kaisar Sui di dalam medan perang. Dengan adanya pengawasannya, pertemuan kali ini akan lebih terjamin. Guru Tase menjelaskan, meski semua melakukan tindakan diam-diam dengan sangat sempurna, tapi jika Kekaisaran Wuhun menyadari pertemuan ini, Kaisar Xuebeng akan menghadapi masalah besar. Dan di sisi lain dari kota Xilu, wali kota Xilu menyambut kedatangan Kaisar Xuebeng yang baru sampai di sana. Ia pun memberi hormat kepada Kaisar Xuebeng. Lalu Kaisar Xuebeng berkata untuk berdiri. Wali kota Xilu melawan kekaisaran Wuhun di garis depan, berani melawan musuh dan begitu berjasa, dan mengakibatkan kakinya terluka. Wali kota Xilu pun sangat senang atas perhatian Kaisar kepadanya. Lalu Kaisar Xuebeng ingin tahu situasi dalam kota Xilu. Wali kota menjawab kalau semua masalah pertemuan sudah disiapkan. Dan sekarang di luar dan dalam kota Xilu belum ada keanehan. Lalu Kaisar Xuebeng mengatakan kalau pertemuan ini sangatlah penting dan tidak boleh mengendorkan kewaspadaan sedikit pun. Wali kota meminta pangeran dan para tetua untuk beristirahat terlebih dahulu di dalam kota, sambil menunggu kedatangan dari pihak kekaisaran Xingluo. Di sisi lain, kekaisaran Xingluo sedang bertarung dengan binatang jiwa yang menghadangnya. Lalu prajuritnya melapor, setelah melewati sebuah gunung di depan, maka mereka semua akan sampai di perbatasan kota Xilu. Dan dari dalam hutan, Guru Xinming sedang memburu binatang jiwa untuk menjadikan cincin jiwa muridnya. Tak selang berapa lama, Guru Xinming pun mendapatkan satu buah monster binatang jiwa untuk muridnya. Para murid pun sangat kagum dengan kekuatan Guru Xinming yang telah mencapai kekuatan tingkat spirit Daolou. Lalu Guru Xinming berkata kepada para muridnya, kondisi perang yang akan muridnya hadapi hanya semakin rumit dan berbahaya. Dan ia meminta para muridnya ingat, tidak hanya harus mengejar kekuatan pada gerakan, tapi juga harus membuat serangan yang baik dan tepat sesuai dengan keadaan musuh. Guru Xinming meminta kepada muridnya untuk memberikan serangan terakhir dan menyerap cincin jiwanya. Muridnya pun berterima kasih dan akan menyerap cincin jiwa tersebut. Kita kembali ke kota Xilu. Wali kota Xilu memperkenalkan diri dan menyambut kedatangan Kaisar Xingluo yang telah sampai di kota Xilu. Mereka pun disambut dengan baik oleh wali kota. Beberapa waktu kemudian dari dalam hutan,
Xin Ming mencari salah satu muridnya yang menghilang, yaitu Xiaoyu. Tak selang berapa lama, muridnya kembali dalam keadaan sangat ketakutan. Ia pun langsung diserang oleh seseorang yang misterius. Dan ternyata muridnya dikejar oleh master jiwa dari Kekaisaran Wuhun. Lalu Guru Xing meminta muridnya melarikan diri dan menjauh. Namun para master jiwa dari Kekaisaran Wuhun terus-menerus mengejarnya dan menangkap salah satu murid dari Guru Xin, yang membuat Guru Xin sangat marah. Guru Xin tahu kalau mereka sudah berada di dalam master jiwa Spirit Daolo dan Spirit Shine. Ia merasa bingung kenapa master tinggi dari Kekaisaran Wuhun ada di sana. Guru Xing dan para muridnya pun sudah terkepung oleh mereka. Dan jalan satu-satunya Guru Xin akan melawan mereka. Sedikit pertarungan pun terjadi. Para murid hanya bisa berlari karena kesenjangan kekuatannya dan hanya mengandalkan Guru Xin saja. Guru Xin pun diserang secara bersamaan oleh mereka. Lalu Guru Xin menggunakan teknik jiwanya untuk mengelabui mereka dan menyerangnya. Mereka pun dikalahkan satu persatu oleh Guru Xin Ming dengan teknik jiwanya. Mereka pun semua terkapar oleh Guru Xin Ming. Namun para Daolo itu bangkit kembali. Guru Xin Ming mengatakan kepada muridnya untuk lari keluar dan ia akan menahannya. Lalu Spirit Daolo dari Aula Wuhun itu mengatakan kalau dirinya misterius dan tidak tertebak. Dan ia ingin melihat Guru Xin dan muridnya akan kabur kemana. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.